Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Di dalam program renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan saudara, apakah saudara pernah melihat ketika saudara berdoa, apakah saudara tidak mengalami jawaban doa? Atau ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab seperti yang saudara doakan? Ataukah lebih lagi, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan? Dan saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami yang ketiga. Tuhan menjawab kita, memberkati kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita doakan. Dan tahukah saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Maka sebenarnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, seharusnya kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana doa-doa kita dijawab lebih dari yang kita doakan. Karena Allah rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin ada saudara yang adalah seorang bapak dan saudara punya anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang bapak, apakah saudara punya kerinduan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh anak-anak saudara? Saya percaya saudara, setiap kita punya kerinduan itu, berbuat dan melakukan lebih dari yang diminta oleh anak-anak kita. Kenapa kita berjuang bekerja, kenapa kita berjuang berusaha dan sebagainya? Karena kita rindu melakukannya bagi anak-anak kita, sehingga apa yang belum mereka pikirkan pun kita sudah pikirkan. Kalau kita sebagai Bapa di dunia ini saja berpikir demikian saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mengalami jangankan lebih, jawaban sesuai dengan apa yang kita minta pun kita tidak mengalaminya? Nah itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami lebih dari yang kita doakan.
Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana surat ini dituliskan oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, yang mau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan, jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan malah. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Saudara, dalam perjalanan jemaat mula-mula, seringkali mereka menghadapi kondisi-kondisi dan tantangan dalam perjalanan kerohanian mereka, dalam mempertahankan iman mereka, dan seringkali tantangan itu membuat mereka undur dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus seringkali menegaskan kepada jemaat-jemaat yang kepada mereka surat-suratnya dikirim, supaya mereka sadar bahwa Allah itu begitu baik. Dia Allah yang sangat baik, yang rindu melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, dari apa yang didoakan. Saudara, demikian halnya hari ini. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah kondisi itu membuat saudara lemah. Jangan pernah kondisi itu membuat saudara undur daripada Tuhan. Karena pada dasarnya yang harus saudara pahami dan sadari adalah bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu artinya sebenarnya kita pasti akan melakukan dan melihat, mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah apa yang menjadi alasan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah campur tangan, Allah bekerja, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang Paulus sadarkan, yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang harus mereka hidupi, yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami ayat yang ke-20, yaitu di mana Tuhan melakukan lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, saudara menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang didoakan. Dan satu saat nanti, saudara, saya rindu mendengar kesaksian saudara yang saudara saksikan di dalam komentar di channel ini. Perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat Tuhan untuk mereka bisa mengalami perkara besar dari Tuhan lebih dari apa yang didoakan. Yang pertama itu ada di ayat 16 dan 17, di mana Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, supaya umat-umat Tuhan mengalami lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan, ada yang harus mereka lakukan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus, sehingga di ayat 16 ini tadi Paulus berkata, "Aku berdoa." Jadi Paulus sangat berharap supaya itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami jawaban doa lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang harus ada pada mereka, saudara, di mana Paulus mendoakannya, yaitu di mana dia berkata, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan ayat 17 dikatakan supaya kamu berakar dan berdasar. Jadi bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan? Kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan berakarlah di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rohani kita. Biarlah hendaknya kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tangguh. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Kita berdasar di dalam kasih, di dalam Kristus. Tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Maka dengan kita tetap kokoh dan kuat, dan kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka dengar saudara, pada akhirnya kita pasti akan mengalami perkara yang dahsyat. Kita pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, adakah saudara saat ini merindukan hal ini terjadi?
Adakah kondisi di dalam kehidupan saudara-saudara begitu rindu supaya Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan malah. Untuk sampai di sana saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakar dan berdasarlah di dalam Tuhan. Jangan pernah bisa digoncangkan dan digoyangkan oleh apapun, oleh pencobaan, oleh masalah, oleh penyakit, oleh persoalan, oleh apapun. Jangan pernah tergoncangkan. Maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, ketika mereka tetap kokoh dan tak tergoncangkan saudara. Saat saya merintis pelayanan, merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini saudara, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Karena daerah tempat saya melayani adalah daerah yang begitu banyak kerusakannya, oleh karena narkoba, oleh karena moral yang rendah sehingga perzinahan begitu banyak terjadi, oleh karena perjudian, perdukunan, premanisme lengkap saudara. Sehingga untuk merintis gereja di daerah seperti itu, dalam kondisi seperti itu punya tekanan, itu punya kerumitan dan masalah tersendiri bagi saya. Tetapi semenjak saya datang kepada Tuhan dan saya berkata saya siap jadi hamba Tuhan, mati pun saya siap untuk melayani Tuhan. Sehingga sekalipun prosesnya begitu berat, bertahun-tahun, begitu sulitnya memenangkan jiwa, tetapi saya tetap melangkah dengan satu keyakinan, satu saat aku akan melihat Tuhan melakukan lebih dari apa yang kudoakan. Satu kali Bapak rohani saya saudara berkata kepada saya, maukah kamu meninggalkan gereja yang kamu layani saat ini, dan saya akan memberikan salah satu dari gereja yang saya gembalakan. Dia mengembalakan 3 gereja yang sudah mandiri dan gereja yang besar saudara. Dan dia melihat perjuangan saya yang berat, dan dia melihat ada satu potensi mungkin di dalam diri saya yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya dia berkata bahwa kamu pindah ke sini, kamu tinggalkan pelayanan yang kamu rintis, nanti kita tempatkan orang lain. Saudara, dari sisi pikiran dan keinginan, tidak perlu berpikir panjang, saya ingin meninggalkan gereja ini saudara, waktu itu yang masih dalam perintisan. Tetapi kemudian saya berkata, saya berdoa dulu. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan panggilan Tuhan di sini itu begitu jelas, sehingga Tuhan menyadarkan saya, bisa saja kamu pindah, tetapi mungkin hanya tubuhmu yang akan pindah, tapi hatimu akan tetap tinggal di sini. Atas kesadaran itu saudara, saya langsung berkata kepada Bapak rohani saya, terima kasih buat tawarannya, tetapi saya tidak akan sanggup pindah. Sekalipun pelayanan ini begitu sulit, begitu banyak pergumulan, begitu beratnya, tetapi hati saya sudah ada di sini, disinilah panggilan saya. Saya takut kalau nanti saya pindah, hanya tubuh saya yang pindah, tapi hati saya masih tetap di sini. Itu akan membuat saya menderita di sisa kehidupan saya, karena saya tidak menggenapi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lalu kemudian orang tua rohani saya ini langsung mendukung saya saudara. Dia menguatkan dan meneguhkan, kalau gitu tetap berjuang. Saya kemudian berjuang saudara. Begitu beratnya, begitu sulitnya, tapi saya terus melangkah.
Ada begitu banyak tantangan. Sebagai hamba Tuhan di gereja yang tidak punya gaji juga, makan untuk sehari-hari juga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga saya harus melakukan banyak hal. Saya pelihara B2, saudara, untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan dan membeli peralatan gereja, kursi tempat jemaat duduk. Saya ingat sekali ketika saya menjual apa yang saya pelihara, saya belikan 30 kursi supaya jemaat bisa duduk. Saya lupa dengan pakaian saya yang itu-itu saja terus. Saya lupa dengan sepatu saya yang robek dan sebagainya. Saya begitu rindunya melihat jiwa duduk di kursi memuji memuliakan Tuhan. Itu terus berlangkah, saudara. Itu yang terus saya hadapi sampai akhirnya saya melihat dukun-dukun bertobat, saudara. Saat ini ada begitu banyak dukun yang sedang beribadah di gereja yang saya layani. Begitu lama saya berdoa supaya Tuhan mematahkan roh perdukunan, roh okultisme, dan akhirnya dukun-dukun masuk gereja, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lebih dari apa yang kupikirkan Dia lakukan. Begitu lama saya berdoa supaya premanisme dimusnahkan. Sekarang begitu banyak preman-preman yang masuk ke gereja, saudara. Itu semua saya lihat di depan mata saya. Dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimenangkan. Sehingga hari ini, saudara, gereja tempat kami beribadah itu terlalu kecil untuk menjadi tempat kami beribadah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, karena Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya doakan. Tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara, Allah sanggup memulihkan dan mengerjakan lebih, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah atas segala tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara hadapi, apakah saudara tetap kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan? Sekalipun seperti yang saya alami, ada tawaran yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, tetapi untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan yang sesungguhnya, saya harus kokoh, teguh, dan berakar, tidak tergoncangkan. Dan akhirnya hari ini aku melihat upah dari ketika saya tetap kokoh, kuat, dan berakar. Demikian, saudara, tetaplah kokoh, kuat, dan berakar, jangan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka doakan. Ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Paulus kembali berkata, aku berdoa, karena Paulus begitu rindu jemaat-jemaat di Efesus mengalami lebih dari apa yang mereka doakan. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal kedua yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat bisa mengalami lebih dari apa yang mereka doakan adalah supaya jemaat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu, yaitu kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Saudara, artinya di sini yang Paulus rindukan adalah pengenalan jemaat Efesus terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Begitu banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan
hanya rindu mujizat, hanya rindu jawaban doa, tapi tidak rindu mengenal Tuhan, tidak haus akan Tuhan. Itu sebabnya wajar kalau mereka tidak mengalami perkara besar, karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa mempercayai mereka, karena mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya merindukan dan mengharapkan mujizat. Itu yang menghalangi mereka melakukan dan mengalami perkara besar, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal, dan dapat mengenal kasih itu. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenallah kasih Kristus, kenallah pribadi Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya, saudara. Kenallah Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhanlah, maka kita akan mengalami perkara besar, lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga semakin percaya kepada kita. Dan siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Jika pengenalan kita semakin intim dan semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan dipercayakan, semakin dipercayakan, dan semakin dipercayakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya, saudara, kenallah Tuhan. Kita butuh mujizat, tapi jangan kejar mujizat. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kita butuh jawaban doa, tapi jangan kejar jawaban doa. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan mempercayakan dan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mengenal Tuhan? Ataukah saudara hanya rindu mengalami mujizat Tuhan dalam saudara mengiring Tuhan? Kalau saudara hanya mencari mujizat berkat dalam pengiringan saudara akan Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Saudara tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan, karena Dia melakukannya bagi orang yang berjuang berusaha untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita melangkah untuk semakin mengenal Tuhan. Kita rindukan Tuhan lebih daripada mujizatnya. Kita rindu mengenal Tuhan lebih daripada jawaban doa dari Dia. Karena jika kita sudah mengenal Dia dan semakin intim dengan Dia, jawaban doa dan mujizat itu hanya bunga-bunga kehidupan hari-hari, saudara. Tuhan akan terus melakukannya, dan melakukannya ketika Dia bisa mempercayai saudara. Itu yang kedua, saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, kenallah Tuhan. Berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 bagian B, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Sekali lagi, karena dia rindu jemaat Tuhan mengalami perkara yang besar, sehingga dia berdoa, dan dia jelaskan juga kepada jemaat supaya mereka mengalaminya. Apa yang Paulus doakan dan harapkan supaya jemaat mengalaminya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana supaya mereka mengalami perkara besar, jawaban doa yang lebih besar dari yang didoakan? Dikatakan di sini bahwa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mereka diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin dipenuhi kepenuhan Allah.
semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perkara besar? Kita harus diproses. Kita harus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi mujizat jangan dikejar, saudara. Keserupaan dengan Kristuslah yang harus kita kejar. Dengan kita semakin serupa dengan Kristus, mujizat hanya akan menjadi bunga-bunga kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan akan kita alami. Saudara akan terkagum-kagum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara siap diproses, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, kepenuhan Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Adakah saudara sedang berproses menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus? Kalau hari ini saudara belum berproses semakin serupa dengan Kristus, saudara masih lebih suka dengan gaya kehidupan dunia, lebih suka dengan dosa, lebih menikmati dosa daripada diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengar saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami perkara besar? Siaplah diproses dan dibentuk supaya kita semakin penuh dengan kepenuhan Allah. Bukan lagi karakter dunia, bukan lagi sifat dunia, bukan lagi pola pikir dunia, bukan lagi keinginan-keinginan hawa nafsu dunia yang memenuhi kita, tapi kepenuhan Allah lah yang memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan demikian ayat 20 akan terjadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia akan melakukan dan mengerjakan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika saudara kita terapkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, kokoh dan berakar, tidak tergoncangkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Yaitu dengan kita memahami dan mengenal Kristus. Betapa tinggi, dalam, lebar dan panjangnya kasihnya. Semakin kita mengenal dia semakin intim, maka kita akan semakin mengalami perkara besar. Dan kemudian yang terakhir, yaitu supaya kita dan jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, kita diproses, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, dan dengan demikian saudara kita akan mengalami perkara besar. Mari saudara, terapkan di dalam kehidupan saudara. Terapkan untuk saudara semakin kuat dan kokoh apapun kondisinya. Dan untuk saudara semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudara rindu mengenal Tuhan. Dan kemudian supaya saudara diproses dan semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami akan melakukan perkara besar dan mengalami perkara besar lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Jika di dalam kehidupan kami teguh berdiri, kami kokoh dan tak tergoncangkan dalam perjalanan kerohanian kami. Jika dalam kehidupan kami semakin intim dan semakin mengenal Engkau. Dan jika di dalam kehidupan kami diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan.
Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara.
Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa
buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.